Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan atau financial statement untuk perusahaan jasa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, tujuan akhir dari akuntansi adalah menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sangat penting fungsinya, karena dengan laporan keuangan itu kita bisa mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan. Ya, jadi laporan keuangan itu adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Jadi, dengan adanya laporan keuangan, nanti para pembuat keputusan, baik itu pihak intern maupun pihak ekstern, itu dia bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau capital statement. Ini untuk perusahaan berbentuk perusahaan perseorangan, firma maupun CV. Sementara kalau perusahaannya berbentuk PT atau perseroan terbatas, ini membuat laporan laba ditahan atau retained earning. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya hanya akan menjelaskan 3 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang melaporkan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, melalui laporan laba rugi ini, perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Nah, komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi ini ada 2, yaitu ada pendapatan dan ada beban. Bentuk dari laporan laba rugi bisa kita lihat pada format berikut ini, ya. Jadi, nanti di sini ada nama perusahaan, ada jenis laporannya yaitu laporan laba rugi, kemudian ada untuk periode yang berakhir, jadi periode pembuatan laporan laba ruginya. Isinya, yang pertama di sini ada pendapatan. Kita rinci pendapatannya dari mana saja. Misalnya di sini ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Kemudian nanti pendapatan jasa dan pendapatan sewa ini kita jumlahkan, ketemulah total pendapatan. Setelah itu, total pendapatan ini nanti akan dikurangi dengan total beban usaha. Jadi di sini kita juga nanti akan merinci beban usahanya itu apa saja. Ya, misalnya di sini ada beban gaji, beban iklan, beban lain-lain. Nanti setelah ketemu total beban usaha, nanti total pendapatan akan dikurangi dengan total beban usaha. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, ya total pendapatan lebih besar daripada total beban, berarti perusahaan mengalami laba. Tetapi kalau misalnya total pendapatan lebih kecil daripada total beban, ini berarti perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau capital statement dan laporan laba ditahan atau retained earning. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa bentuk laporan yang dibuat ini tergantung dengan jenis perusahaannya. Apabila perusahaannya berbentuk perseorangan, firma atau CV, maka laporan keuangan yang dibuat ini adalah laporan perubahan ekuitas. Sementara apabila perusahaannya berbentuk PT atau perseroan terbatas, ini jenis laporan yang dibuat adalah laporan laba ditahan. Nah, yang pertama adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Komponennya ini terdiri dari yang pertama modal awal. Modal awal ini adalah
investasi awal perusahaan, dan bisa juga berupa penambahan investasi. Yang kedua, laba atau rugi yang dialami perusahaan. Jika laba, ini akan menambah modal perusahaan. Dan sebaliknya, jika rugi, akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga, pengambilan pribadi atau prefer, yaitu pengambilan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan. Yang keempat, ini modal akhir. Modal akhir ini adalah modal awal ditambah dengan laba dan dikurangi dengan prefer kalau perusahaan mendapatkan laba. Tetapi kalau perusahaan mendapatkan kerugian, maka modal akhir ini diperoleh dari modal awal dikurangi rugi, dikurangi prefer. Nah, bentuk dari laporan perubahan ekuitas ini kita bisa lihat di format berikut ini. Jadi pertama ada judulnya dulu, judulnya itu ada nama perusahaan, kemudian jenis laporannya, laporan perubahan ekuitas, dan untuk periode pembuatannya, ya, untuk periode yang berakhir kita buat tanggalnya. Yang pertama adalah modal awal. Ya, modal awal ini kita tulis nanti berapa nilainya. Kemudian ditambah dengan laba kalau perusahaan mengalami laba. Tapi kalau mengalami kerugian, dikurangi dengan rugi. Nanti hasilnya dikurangi lagi dengan prefer. Ketemu modal akhir. Yang kedua adalah laporan laba ditahan atau retained earning. Laporan laba ditahan itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan saldo laba perusahaan selama satu periode. Komponennya terdiri dari yang pertama, saldo laba ditahan awal, yaitu saldo laba ditahan periode sebelumnya. Yang kedua, laba atau rugi periode berjalan. Jika laba, ini akan menambah saldo laba ditahan awal. Sedangkan jika rugi, ini akan mengurangi saldo laba ditahan awal perusahaan. Kemudian yang ketiga, dividen. Dividen itu adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dan yang terakhir, ini saldo akhir laba ditahan, ya, atau saldo laba ditahan akhir, yaitu saldo awal, ya, saldo laba ditahan awal ditambah dengan laba dan dikurangi dengan dividen kalau perusahaan memperoleh laba. Sementara kalau perusahaan mengalami kerugian, maka saldo laba ditahan akhirnya ini adalah saldo awal dikurangi dengan rugi dan dikurangi dengan dividen. Nah, bentuk laporan laba ditahan ini bisa kita lihat pada format berikut ini. Ya, jadi ada nama perusahaan, kemudian laporan laba ditahan dan periode pembuatannya. Formatnya terdiri dari laba ditahan awal, dia ditambah dengan laba atau akan dikurangi dengan rugi. Hasilnya nanti akan dikurangi dengan dividen. Ketemu laba ditahan akhir. Jenis laporan keuangan yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Neraca itu adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, utang dan ekuitas atau modal perusahaan. Nah, adapun komponen neraca ini ada 3. Yang pertama aktiva. Aktiva ini bisa dikelompokkan menjadi aktiva lancar, investasi, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud. Nah, tapi pada kenyataannya, ini ketika kita membuat neraca, ya, nanti jenis aktivanya kita sesuaikan. Ya, kalau memang hanya ada 2 jenis aktiva, ya kita tampilkannya hanya 2 jenis aktiva saja. Misalnya hanya ada aktiva lancar dan aktiva tetap, maka isi dari aktiva itu hanya aktiva lancar dan aktiva tetap saja. Kemudian komponen yang kedua,
ini ada komponen utang. Utang ini dikelompokkan menjadi dua. Ada utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang. Dan komponen yang ketiga ini adalah ekuitas atau modal. Nah, bentuk modal ini juga disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Kalau perusahaannya bentuknya perseorangan, maka nama modalnya adalah modal perseorangan. Sementara kalau bentuk perusahaannya PT, maka nama modalnya adalah modal saham. Nah, berikut ini adalah format dari bentuk laporan neraca, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama ada judulnya dulu, nama perusahaan, kemudian nama laporannya, neraca, kemudian per tanggal, ya, tanggal pembuatannya. Di sebelah kiri ada kelompok aktiva. Ya, kalau di sini saya buat lengkap, ada aktiva lancar, dirinci apa saja aktiva lancarnya. Kemudian ada total aktiva lancar. Kemudian ada investasi, dirinci investasinya apa saja. Aktiva tetap pun seperti itu, dirinci apa saja. Nanti total aktiva lancar ditambah dengan total investasi ditambah dengan total aktiva tetap, ini menghasilkan nilai total aktiva. Nah, di sebelah kanan ini ada kelompok utang dan modal. Utangnya juga dirinci di sini. Ada utang jangka pendek. Utang jangka pendeknya ada apa saja. Kemudian total utang jangka pendek. Setelah itu ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang pun dirinci. Kemudian nanti ada total utang jangka panjang. Kemudian ada modal. Modalnya tergantung dengan jenis perusahaannya tadi. Kalau misalnya perusahaannya perseorangan, berarti modal individu. Kalau perusahaannya bentuk PT, di sini modal saham. Kalau sudah, nanti total utang jangka pendek ditambah dengan total utang jangka panjang ditambah dengan total modal. Ya, itu nanti nilainya harus sama dengan total aktiva. Jadi nilai total aktiva ini harus sama dengan nilai total utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang dan ditambah dengan modal. Ya, jadi saya ulangi, nilai total aktiva ini harus sama dengan total utang ditambah modal. Supaya lebih jelas tentang penyusunan laporan keuangan, yuk kita langsung ke contoh soal. Oke, di sini ada neraca lajur milik konsultan Lutfi per 31 Desember 2019. Kenapa saya menyajikan neraca lajur milik konsultan Lutfi? Karena seperti yang kita ketahui, neraca lajur ini merupakan alat bantu yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Ya, karena kalau kita lihat kolom-kolom di neraca lajur di sini sudah ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Ya, laporan keuangan yang akan kita buat tadi kan ada 3, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Jadi di sini sudah ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Ketika kita akan membuat laporan laba rugi, maka yang kita lihat adalah kolom laba rugi. Ya, di sini kolom laba rugi sudah saya kasih warna pink. Ini yang kita lihat datanya ketika kita akan menyusun laporan laba rugi. Dan ketika kita akan menyusun neraca, maka datanya yang kita lihat adalah dari kolom neraca atau yang sudah saya beri warna hijau di sini. Dan di sini kalau kita lihat, di sini di neraca lajur, di sini konsultan Lutfi memperoleh laba bersih 900.000 dan selisihnya memang sama dengan neraca. Maka nanti ketika kita menyusun laporan laba rugi, itu nilainya harus 900.000 juga. Ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan penyusunan laporan laba rugi. Di sini, saya menyajikan data neraca lajur milik konsultan Lutfi, tapi hanya kolom laba ruginya saja, karena di sini kita akan menyusun laporan laba rugi. Kalau kita lihat data neraca lajur milik konsultan Lutfi ini, di kolom laba rugi, ini pendapatannya ada 2 jenis, ya. Ada di sebelah kredit, ya, ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Sementara untuk beban-bebannya, ini ada beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusunan peralatan, semua ada di debit. Nah, sekarang bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi? Nah, caranya
Di sini kita buat judulnya terlebih dahulu, ada konsultan Lutfi, laporan laba rugi, kemudian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Yang pertama di sini kita menyajikan kelompok pendapatan terlebih dahulu. Jadi kita hanya memindahkan nama dan angka dari kolom neraca lajur kolom laba rugi, ya. Jadi pendapatan jasa nilainya ada 7.300.000. Kemudian pendapatan bunga nilainya ada 300.000. Kalau sudah, ini kita jumlahkan. Jadi total pendapatannya ada 7.600.000. Ini berasal dari 7.300.000 ditambah 300.000. Kemudian kita merinci beban usaha. Beban usahanya tadi ada beban gaji. Beban gaji nilainya 3.500.000. Tinggal kita pindahkan. Beban iklan 400.000. Beban perlengkapan 800.000. Beban sewa 1.600.000 dan beban penyusutan peralatan 400.000. Kalau sudah, beban usaha ini kita jumlahkan. Namanya total beban usaha menjadi 6.700.000. Kemudian, total pendapatan ini dikurangi dengan total beban usaha. Ya, jadi 7.600.000 dikurangi dengan 6.700.000. Hasilnya di sini masih positif ya. Jadi ada laba bersih usaha senilai Rp900.000. Kalau misalnya total pendapatan lebih kecil daripada total beban usaha, berarti di sini rugi. Nah, di sini karena total pendapatan lebih besar daripada beban, berarti di sini laba. Dan kalau kita lihat, nilai labanya sama dengan selisih yang di neraca lajur. Nah, nilai laba bersih senilai Rp900.000 ini nanti akan menambah modal di laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan penyusunan laporan perubahan ekuitas. Ya, data yang saya tampilkan di sini ada data laba rugi dan data neraca. Ya, bagaimana cara penyusunannya? Nah, sekarang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu, yaitu konsultan Lutfi, laporan perubahan ekuitas, kemudian untuk periode yang berakhir. Nah, data yang dibutuhkan atau komponen dari laporan perubahan ekuitas, ini yang pertama adalah modal awal. Jadi di sini kita buat modal Tuan Lutfi 1 Januari 2019. Nilainya dari mana? Kita ambil dari neraca. Nih, di neraca ini ada modal Tuan Lutfi 9 juta. Ini merupakan modal awal Tuan Lutfi. Kita pindahkan angkanya di laporan perubahan ekuitas ini, 9 juta rupiah. Kemudian ada laba. Tadi di laporan laba rugi kita sudah tahu bahwa nilai laba perusahaan adalah 900.000. Atau ini bisa kita lihat juga di neraca lajur. Ya, di sini ada laba bersih senilai 900.000. Maka di sini laba kita tulis 900.000. Karena laba berarti menambah modal awal. Jadi 9 juta ditambah 900.000 jadi 9.900.000. Kemudian dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi. Kalau kita lihat di laporan neraca, ini prive ada di sebelah debit. Ya, ada di sebelah debit senilai 400.000. Maka kita buat di sini prive 400.000 berkurang. Kita kurangi. Jadi 9.900.000 dikurangi 400.000. Ketemu modal akhir Tuan Lutfi atau modal Tuan Lutfi 31 Desember 2019. Senilai 9.500.000. Ini dari 9.900.000 dikurangi 400.000. Nah, nanti modal akhir Tuan Lutfi ini yang akan kita sajikan di laporan neraca. Laporan terakhir yang akan saya jelaskan adalah neraca. Ya, di sini data yang saya sajikan adalah data neraca lajur kolom neraca milik konsultan Lutfi. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatan neraca? Jadi caranya, pertama kita buat judulnya terlebih dahulu. Jadi konsultan Lutfi, neraca per 31 Desember 2019. Kemudian di sisi kiri ini ada kelompok aktiva. Di sisi kanan ada kelompok utang dan modal. Nah, untuk kelompok aktiva, di sini kita bedakan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya,
Cara simpelnya, kalau kita lihat di neraca lajur ini, ya, di sini yang masuk kategori kelompok aktiva, ini yang kode awalnya 1. Jadi semua yang kode awalnya 1 ini merupakan aktiva. Nah, untuk yang kode keduanya juga 1, ini berarti aktiva lancar. Tapi di sini yang kode keduanya 2, ini berarti aktiva tetap. Untuk contoh neraca lajur milik konsultan Lutfi ini ya. Jadi, yang masuk kategori kelompok aktiva lancar di sini ada kas, ada piutang usaha, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan, ada iklan dibayar di muka. Ya, terus kita pindahkan juga nilainya. Kas 4 juta, piutang 3.600.000, sewa dibayar di muka 800.000, perlengkapan 600.000, dan iklan dibayar di muka 200.000. Kalau sudah kita jumlahkan. Ya, jadi total aktiva ada 9.200.000. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap. Ya, aktiva tetap sama, kode awalnya 1, tapi kode keduanya bukan 1 lagi, tapi jadi 2. Jadi memang membedakan antara kelompok aktiva lancar dan kelompok aktiva tetap. Ya, kalau kita lihat di sini ada peralatan. Peralatan ada di debit 4 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Dia ada di kredit 1.200.000. Karena ini beda tempat, berarti harus kita kurangi. Ya, jadi cara pembuatannya untuk aktiva tetap, ini ada peralatan 4 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan, kita buat dalam kurung 1.200.000. Sehingga total aktiva tetapnya menjadi 2.800.000. Kalau sudah, total aktiva lancar 9.200.000 ditambah dengan total aktiva tetap 2.800.000. Hasilnya total aktiva 12 juta. Nah, untuk sisi kanan ini ada utang dan modal. Utangnya, kalau kita lihat di sini hanya ada utang jangka pendek, yaitu utang usaha 2 juta dan utang gaji 500.000. Kita tulis di sini nilainya. Utang usaha 2 juta, utang gaji 500.000. Kemudian kita jumlahkan, namanya total utang jangka pendek 2.500.000. Berikutnya modal. Di sini modal Tuan Lutfi yang kita tampilkan di neraca, ini bukan yang dari laporan, bukan dari kolom neraca lajur yang kolom neraca ini 9 juta, bukan. Yang kita ambil ini dari laporan perubahan ekuitas. Nilai modal yang tampil di sini adalah yang dari laporan perubahan ekuitas, senilai 9.500.000. Kalau sudah kita jumlahkan, total utang jangka pendek 2.500.000 ditambah dengan modal 9.500.000. Ya, hasilnya 12 juta. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai total aktiva ini sama dengan nilai total utang dan modal. Ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Semoga video pembelajaran ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.